guys, kita lanjutkan ceritanya. Bab 2471. Setidaknya seorang dewa terlalu mudah untuk mati, bahkan jika yang abadi mati, selama para dewa tidak binasa yaitu mereka tidak mati, bahkan jika mereka mati, mereka masih dapat dibangkitkan dari 3 ruang tanpa ruang. Sebagai dewa, jika aku bisa binasa begitu saja itu terlalu palsu, mereka pasti akan dibangkitkan lagi. Tang Zichen benar, bagaimana bisa seorang dewa mati dengan begitu mudah? Dan sekarang, saat ini, di dunia batu, 2 dewa muncul satu demi satu. Persetan, masing-masing dari mereka mengutuk saat mereka muncul. Ini benar-benar menyedihkan dalam hidup saya, untungnya bajingan itu tidak tahu apa-apa dan kami dapat bangkit kembali secara otomatis. Aku tidak tahu seberapa besar yang kakak lakukan. Semoga kakak bisa mengalahkan bajingan itu. 2 orang pertama yang dibunuh oleh Tang Zichen berkata dengan putus asa setelah dibangkitkan. Namun, tidak lama kemudian, dewa lain yang dibangkitkan muncul. Kak, kamu juga dibunuh oleh pria itu. Dibangkitkan. Keduanya cukup terkejut melihat kakak laki-laki mereka kembali dari kematian juga. Kakak bajingan itu, kenapa dia tiba-tiba menjadi lebih kuat, apa alasannya? Apakah dia sengaja bermain lemah? Salah satu dari mereka bertanya. Aku tidak terlihat seperti itu, aku benar-benar tidak tahu kartu apa yang harus dia tingkatkan secara tiba-tiba. Tapi untungnya, dia tidak menyedot God Grid kita, dan kita masih bisa dibangkitkan. Orang itu, sepertinya dia bahkan tidak tahu apa itu jaringan dewa. Pecundang itu, dia baru saja menjadi dewa, tahu apa-apa. Itu sebabnya kami mengambil kehidupan, semoga dia tidak kembali. Dan bagaimana jika dia bagaimana cara kembali? Kita pasti tidak bisa mengalahkannya sekarang, dia setidaknya cocok untukku dalam hal kekuatan suci. Dewa 3 kuda yang lebih rendah itu berkata. Kalau begitu, bukankah kita harus dibunuh olehnya lagi, dan kali ini, ketika dia melihat bahwa kita masih hidup, dia pasti akan mengerti alasannya. Jadi, jika dia datang lagi, kita harus bersembunyi dan berpura-pura mati. Dan bagaimana jika dia melakukan pembunuhan besar-besaran di dunia kita? Juga bersembunyi. Saat ini, di dunia langit. Tang Zichen hendak pergi ke dunia batu lagi. Pengorbanan pahit sibuk berkata, bahwa kami ke sana, mereka membunuh begitu banyak dewa kami dalam sekejap, kami harus membantu dan memusnahkan mereka juga. Tang Zichen mengangguk, bagus. Tang Zichen segera membawa 10 parahuman bersamanya dan bergegas keluar dari alam semesta. Kemudian terbang ke dunia batu. Dunia batu bisa dikatakan sebagai tetangga dari dunia surgawi. Saya tidak menyangka bahwa tetangga harus begitu tidak menyenangkan. Tapi itu semua pilihan mereka, jadi jangan salahkan Tang Zichen. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen kembali memasuki dunia Bartou. Tata letak dunia batu berbeda dengan dunia langit, dan dunia batu hanya memiliki sebidang tanah datar, yang berarti hanya ada satu antarmuka. Bunuh. Tang Zichen berdiri di langit. Untuk sesaat, dunia batu juga mengalami kematian dan luka yang tak terhitung jumlahnya. Tang Zichen selalu waspada untuk melihat apakah ketiga dewa yang lebih rendah itu benar-benar mati. Tang Zichen tidak percaya bahwa mereka benar-benar mati. Sehari semalam kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya membunuh hampir semua makhluk abadi yang lebih kuat di dunia batu. Namun, akan sulit untuk memusnahkan semua orang, saya khawatir. Itu dia, ayo pergi, kata Tang Zichen. Tang Zichen membawa 10 parahuman pergi dan kembali ke dunia surgawi. Kaisar abadi, tampaknya ketiga dewa itu benar-benar mati, jika tidak mengapa mereka tidak muncul setelah kita membunuh begitu banyak dari mereka. Kata Kaisar Biru.
Tang Zichen mendengus, aku tidak percaya pada kematian yang sebenarnya, aku akan mengirimmu kembali sekarang, dan aku akan kembali tiba-tiba nanti untuk menangkap basah mereka. Tang Zichen mengirim kembali 10 calon surat itu, dan kemudian kembali ke dunia batu. Dan saat ini, di dunia batu, 3 dewa bawah memandangi mayat yang tak terhitung jumlahnya dan meraung marah. 3 dewa yang lebih rendah itu berkata, suatu hari, saya ingin mereka menghancurkan dunia surgawi, tetapi hari ini, saya hanya bisa menanggung penghinaan. Saudaraku, kita harus bergegas dan menjadi lebih kuat, dan segera melampaui Tang Zichen itu, ketika saatnya tiba. Nasihat kedua dewa rendah kuda kedua itu. Saat itu, suara Tang Zichen terdengar, ya. Apakah menurut Anda akan ada kesempatan? Mereka bertiga berbalik dan menemukan Tang Zichen di belakang mereka. Kamu, bukankah kalian sudah pergi? Ketiga pria yang ketakutan itu bertanya. Hahaha, hahaha. Sekarang kurasa pasti ada satu lagi yang paling penting bagi para dewa yang belum musnah, jadi kamu bisa dibangkitkan bahkan jika kamu mati. Kedua dewa yang lebih rendah itu meraung, saudaraku, kita akan melawannya. Tang Zichen berkata, berkelahi denganku. Apakah kamu lucu? Ini adalah dunia kami, saya tidak percaya bahwa Anda memiliki keuntungan di dunia kami. Tang Zichen berkata, tahukah Anda apa yang baru saja saya lakukan ketika saya menjaga penampilan Anda di dunia batu Anda? Apa? Aku baru saja berlatih, sambil menunggu kalian muncul, dan meskipun aku baru berlatih selama beberapa jam, aku adalah kuda lain yang lebih kuat, yang berarti aku sekarang, 5 dewa yang lebih rendah. Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa berkultivasi begitu cepat? Mereka bertiga ngeri. Mengapa saya berkultivasi begitu cepat? Apakah saya perlu melapor kepada kalian? Anda hanya perlu tahu hasilnya, tidak perlu tahu prosesnya. Sudut mulut Tang Zichen menyembul, sekarang dia telah menjadi 5 kuda dewa rendah, dan kemudian melihat beberapa 2 dan 3 dari mereka hanya lemah. Ketika Tang Zichen baru saja kembali ke dunia batu, mereka bertiga belum muncul, jadi Tang Zichen bersembunyi dalam kegelapan dan menunggu mereka, dan bersamaan dengan itu, mengolah keinginan kelima menjadi dewa, hanya beberapa jam sebelum mereka menjadi dewa, dan kecepatannya sangat cepat sehingga Tang Zichen sulit mempercayainya. Tang Zichen berkata, sekarang kalian semua bisa mati. Mereka bertiga saling memandang, takut. 3 dewa yang lebih rendah itu merasakannya, dan tentu saja, momentum Tang Zichen menjadi lebih kuat lagi. Memang benar itu dibudidayakan menjadi 5 kuda. Saudara, apa yang harus saya lakukan? Saya tidak ingin mati, kata salah satu dari 2 kuda turun Tuhan. Oh, kakak, aku juga tidak mau mati, istri yang baru saja aku nikahi, aku bahkan belum bisa membukanya. Kedua-dua dewa yang lebih rendah itu segera bertindak seolah-olah mereka takut mati untuk menangis. Kakak laki-laki mereka, bagaimanapun, meraung, kalian berdua hal yang tidak berguna, apa yang kamu tangisi? Alis Tang Zichen berkerut, dan berpikir bahwa ketiga dewa yang lebih rendah ini akan melihat kematian sebagai hal yang biasa, tetapi yang mengejutkannya, dia berlutut. Setelah berlutut, dewa bawah 3 kuda segera berbalik ke 2 dewa bawah 2 kuda di belakangnya dan menegur, hal yang tidak penting, hanya tahu bagaimana menangis dan menangis, jangan buru-buru dan berlutut denganku, memohon senior untuk menyelamatkan hidup Anda. Begitu kedua dewa bawah 2 kuda itu mendengar ini, mereka sibuk mengikuti dan berlutut. Tang Zichen mencibir, bagaimana dengan melakukan drama komedi di depanku? Apakah menurutmu berlutut akan membantu? Senior Tang, maaf, kami salah, kami benar-benar salah. Tang Zichen berkata dengan tidak sabar, hal yang paling menjijikkan dalam hidup saya adalah perilaku seperti ini dari kalian, tidak hanya membuat saya memandang rendah Anda, tetapi Anda juga membuat saya sakit.
Saya, Tang Zichen, belum pernah melihat yang hebat badai sebelumnya, berlutut dan memohon padaku jika aku bisa tergerak untuk merasa kasihan, maka Miao terlalu meremehkanku. Bang! Tang Zichen langsung bergerak, dan begitu dia melakukannya, dia meraih salah satu dari 3 dewa yang turun di tangannya, hanya tubuh dagingnya, dan itu langsung hancur seperti kertas. Tang Zichen meraih roh dewanya, kali ini, tidak perlu terburu-buru untuk membunuhnya. Tang Zichen akan mempelajari bagaimana dia bisa membunuhnya sepenuhnya. Kakak! 2 kuda 2 detik di bawah dewa itu konyol. Tang Zichen bahkan tidak menyapa sedikit untuk membunuh. Terima kasih kepada kakak laki-laki mereka yang pertama berlutut. Dewa yang tertangkap dalam cengkeraman Tang Zichen meronta, lari. Kakak laki-laki, lari, bajingan ini lembut dan pantang menyerah. Roh dewa 3 kuda yang lebih rendah berjuang dan berkata, menatap Tang Zichen dengan kebencian. Kedua dewa bawah 2 kuda itu segera berlari, bergegas keluar dari alam semesta. Hal-hal telah sampai pada titik di mana alam semesta ini tidak dapat bercampur lagi, sehingga mereka hanya bisa lari ke alam semesta lain. Namun, mereka belum berlari beberapa ratus meter. Bas! Sebuah tangan menerobos udara. Tangan itu, segera, menembus tubuh seperti kertas dan meraih para dewa, dan terlebih lagi, meraih 2 dewa sekaligus. Dalam sekejap mata, 2 orang yang melarikan diri, roh mereka ditangkap oleh tangan itu, seperti menangkap ikan, tetapi meskipun terpental, mereka tidak bisa lepas dari telapak tangan itu. Tangan ini tepatnya adalah tangan kanan Tang Zichen. Tangan kiri Tang Zichen meraih roh dewa 3 kuda itu dan tangan kanannya meraih 2 roh dewa 2 kuda itu, lalu bergegas keluar dari dunia. Tang Zichen tidak terburu-buru untuk membunuh mereka. Tang Zichen menarik mereka kembali terlebih dahulu untuk mempelajarinya. Biarkan aku pergi. Tolong, biarkan aku pergi. Kami salah, kami seharusnya tidak menyinggungmu, kamu para dewa dunia surgawi, kamu tidak mampu melakukannya. Dalam perjalanan pulang, ketiga dewa memiliki harapan besar bahwa Tang Zichen akan bermurah hati. Sayangnya, mereka salah, Tang Zichen tidak mengirimkan kebaikan yang tidak berarti ini. Beberapa jam kemudian, Tang Zichen kembali ke dunia surgawi. Ketika semua orang melihat Tang Zichen memegang 3 dewa emas di tangannya, mereka sibuk berkata, Kaisar abadi, kamu kembali, dan kamu telah merebut kembali dewa mereka, hebat. Tang Zichen berkata, kalian turun dulu, aku ingin mempelajari para dewa. Tang Zichen membuat batasan, dalam batasan ini, ketiga dewa tidak dapat melarikan diri. Senior Tang Zichen, tolong, oh. Ketiga dewa itu berteriak dan memohon. Tang Zichen menganggapnya tidak pernah terdengar, meraih salah satu dewa dan mempelajarinya dengan cermat, dan segera, Tang Zichen merasakan bahwa sepertinya ada sesuatu yang tersembunyi di kepala dewa mereka. Tang Zichen memasukkan 1 jari ke dalamnya dan benar-benar menyentuh inti yang keras seukuran biji wijen. Hah, ada apa? Tang Zichen mengeluarkan hardcore seukuran wijen hidup-hidup. Ketika ditarik keluar itu kira-kira seukuran biji wijen, bentuknya tidak beraturan dan agak seperti kristal. Apa ini? Tang Zichen melihat benda itu dan berkata, di tanganmu, mudah menjatuhkan sesuatu yang sangat kecil. Dan kemudian, 2 dewa lainnya berteriak kakak kedua. Tang Zichen kemudian menyadari bahwa setelah dia mengeluarkan nukleus ini, dewa itu menghilang. Tang Zichen tahu dari ekspresi wajah kedua dewa itu bahwa kali ini, dia benar-benar mati. Hehe. Tang Zichen tersenyum dan berkata, salah satu dari kalian dapat memberitahu saya apa ini, dan saya akan mengampuni dia. Dewa rendah 2 kuda itu sibuk berkata, kembali ke Tang senior itu. Orang ini belum selesai berbicara, dan dewa rendah 3 kuda itu berkata, ketuhanan. Dewa rendah 2 kuda itu tiba-tiba tertekan, sepertinya sangat penting untuk memiliki bahasa yang kering dan ringkas. Hahaha,
jaringan dewa apa gunanya? Kali ini, dewa rendah dua kuda itu berkata tanpa berpikir itu bisa menyatu untuk non-dewa, dan jika menyatu, dia menjadi dewa. Hanya saja, dia tidak bisa terus berkultivasi, dan jika dia menyatu sekuat ketuhanan seperti dia akan selalu menjadi dewa yang kuat di masa depan. Setelah mengatakan itu, dewa dua pi lebih rendah itu diam-diam berkata, kali ini kakak tidak bisa menangkapku lagi. Tang Zichen memberikan pemikiran, oh. Saya tidak menyangka bahwa God Grid masih memiliki fungsi yang begitu penting. Jika Tang Zichen mengambil inti wijen ini di tangannya dan memberikannya kepada salah satu kerabatnya untuk digabungkan, maka kerabatnya akan dapat menjadi dewa. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa God Grid ini adalah dewa bawah dua kuda, dan hanya akan menjadi dewa bawah dua kuda di masa depan, tidak dapat berkultivasi lebih kuat dan dipenjara sampai mati. Namun, jika untuk orang yang awalnya tidak bisa bahkan mencapai Tuhan, dua dewa yang lebih rendah lebih baik daripada yang abadi. Tang Zichen mengoceh dan tertawa di dalam hatinya. Dewa rendah dua kuda itu bertanya, Tang Senior, saya baru saja menjawab Anda, bisakah Anda melepaskan saya sekarang? Tang Zichen berkata, aku bisa membiarkanmu pergi, tetapi kamu baru saja mengatakan bahwa siapapun yang memadukan ketuhanan dapat menjadi dewa yang cocok dengan ketuhanan itu, jadi ya ampun, ketuhananmu sangat penting bagiku, bagaimana aku bisa melepaskan sesuatu yang begitu penting? Tang Zichen, kamu tidak menepati janjimu. Tang Zichen terdiam, penghargaan macam apa yang saya simpan dengan orang-orang seperti Anda konyol, hahaha. Dewa bawah dua kuda itu menjerit lebih dari satu kali. Dewa tiga kuda yang lebih rendah itu juga dipenuhi dengan kesedihan, kehidupan ini sudah berakhir, dia telah bekerja sangat keras untuk berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagai hasilnya, suatu hari dia telah digali dari kerangka ilahi dan sekarang menjadi pakaian pengantin untuk orang lain, memikirkannya membuatku merasa sedih. Di alam semesta ini di mana yang kuat berada di blok pemotongan, yang lemah hanya dapat memiliki tujuan seperti ini. Tang Zichen mengulurkan dua jari secara bersamaan dengan kedua tangan dan menusukkannya ke tengkorak dewa mereka. Kemudian, masing-masing jari menjepit dua biji wijen kecil ketuhanan. Hahaha. Kedua dewa menyedihkan itu benar-benar menghilang, menjadi bagian dari udara dunia surgawi dan kemudian menjadi pupuk bagi dunia surgawi. Ya, apa yang dihamburkan oleh dewa-dewa mereka bukanlah sekadar udara. Di beberapa dunia yang kuat, mereka sering pergi dan menangkap beberapa dewa yang lemah dan kemudian membunuh mereka sehingga dewa mereka dapat digunakan sebagai pupuk untuk dunia mereka, sehingga dunia mereka menjadi lebih subur, sehingga dunia mereka akan lebih baik dibudidayakan dan lebih banyak lagi, mampu menjadi orang kuat. Fiuh. Tang Zichen menghela nafas. Tang Zichen tidak mencabut batasan itu dan terus mempertahankannya, membiarkan nafas ketiga dewa tetap terbungkus dalam batasan itu. Tang Zichen melangkah keluar dari batasan dan segera memberitahu Liu Xiangyun, Li Xuaner, Su Meiqian, Qin Ren, guru, dan semua kerabat yang telah dibangkitkan untuk datang. Ada apa, suami? Tanya Qin Ren. Tang Zichen berkata, jangan banyak bertanya, segera masuki sistem terlarang dan kultivasi di dalamnya selama 1000 tahun. Kenapa? 3 dewa baru saja mati di dalam dan roh mereka menghilang di dalam yang merupakan makanan terbaik untukmu. Qin Ren merasa sangat menyedihkan, dewa yang baik ternyata adalah makanan orang lain, tapi apa yang bisa dilakukan tentang itu? Pupuk tidak mengalir keluar, Tang Zichen hanya menyuruh kerabatnya untuk masuk ke dalam dan berkultivasi. Saya yakin mereka akan keluar setelah 1000 tahun dan wilayah mereka akan sangat meningkat. Tentu saja, ketiga medali dewa itu masih ada di tubuh Tang Zichen, tetapi Tang Zichen tidak tahu kepada siapa mereka diberikan. Secara teoritis itu untuk anggota keluarganya sendiri, tetapi 3 rahmat ilahi terlalu lemah,
hanya 2 dan 3 tenaga kuda dari kekuatan ilahi. Begitu seseorang menyatu, itu hanya akan menjadi 2 dan 3 tenaga kuda selama sisa hidupnya di masa depan. Tang Zichen masih lemah sekarang, kalau dia kuat di masa depan ketika dia bisa berburu grid ilahi yang lebih kuat, ini akan membuat depresi. Jelas ada yang lebih baik, tapi dia tidak bisa menggunakannya lagi. Tentu saja, saya tidak tahu apakah mungkin untuk beralih ke grid ilahi yang lebih tinggi untuk memadukannya. Tetapi jika fusinya lemah sekarang, akan lebih baik jika dia bisa beralih ke fusi yang lebih kuat di masa depan ketika dia punya kesempatan. Sebelum Tang Zichen bisa mengetahuinya, tidak ada yang akan memberikannya terlebih dahulu. Selanjutnya, Tang Zichen mengadakan pertemuan. Saya yakin banyak orang ingin tahu mengapa Tang Zichen bisa membunuh ketiga dewa itu. Di 9 surga Divine Hall, 10 para human, termasuk Kaisar Biru, Mianxi, dan Qin Zong, duduk di bawah, dan Tang Zichen duduk di atas. Tang Zichen tersenyum. Akhirnya, bencana besar ini telah dipadamkan. Untungnya kita tidak menyebabkan bencana yang lebih besar lagi. Sekarang, siapa yang bisa memberitahuku berapa banyak makhluk abadi yang mati? Mian Tian pergi dan berlari untuk melaporkan kembali ke Kaisar Abadi. Bencana besar ini, kami telah kehilangan total lebih dari 1/2 juta dewa. Brengsek! Tang Zichen menghancurkan sandaran tangan kursinya dengan marah. Baiklah, Mian Tian, kamu turun dan urus akibatnya. Ya, Kaisar Abadi. Qin Zong dan yang lainnya, melihat Mian Tian seperti bawahan yang setia, sedikit tidak nyaman melihatnya. Lagi pula, dia dulunya yang duduk di atas, sekarang dia bercampur menjadi seorang prajurit kecil. Lagi pula, dia adalah kelompok manusia pertama yang muncul bersama mereka. Tang Zichen berkata, mungkin Anda bertanya-tanya bagaimana saya bisa mengalahkan ketiga dewa dunia batu itu, bukan? Kaisar Abadi, tolong bicara. Tang Zichen berkata, itu karena saya sendiri tidak menyangka bahwa hati Hong Meng yang saya peroleh sebelumnya sangat tidak terduga. Tang Zichen tertawa dan melanjutkan, hati Hong Meng adalah kumpulan dari kehendak 10 dewa, dan itu adalah hati dan jiwa ayahmu. Setelah saya menjadi dewa, saya tiba-tiba menemukan bahwa kehendak 10 dewa dalam hati Hong Meng terpisah, bukan digabungkan. Apalagi ketika saya menjadi dewa, hanya 1 wasiat yang menjadi dewa, dan 9 wasiat lainnya tidak menjadi dewa. Setelah itu, saya mencoba membuat 9 wasiat lainnya menjadi dewa juga, dan akibatnya, bahkan lebih tak terduga, saya dengan mudah membuat wasiat lainnya menjadi dewa, dan 10 wasiat ini, saya hanya perlu menjadi salah satunya, dan 9 lainnya akan saling melengkapi untuk menjadi dewa secepat mungkin. Dengan kata lain, aku hanya perlu menjadi 1 kuda pada 1 waktu, dan 9 lainnya akan dapat menjadi lagi dalam waktu singkat. Menumbuhkan 1 kuda sama dengan menumbuhkan 10. Kerumunan itu pusing. Haha, singkatnya, aku sekarang memiliki 5 keinginan untuk menjadi dewa dan memiliki 5 kuda. Itulah mengapa aku bisa membunuh ketiga dewa itu. Jadi begitu. Kerumunan menganggukkan kepala. Namun, ekspresi mereka semua sangat rumit. Lagi pula Tang Zichen hanya dapat memiliki intensitas ini hari ini karena dia telah memperoleh hati yang terhormat, sesuatu yang telah diciptakan bersama oleh ayah mereka, 10 dewa, dan merupakan upaya seumur hidup dari dewa ayah mereka. Sayangnya, itu tidak diperoleh oleh salah satu dari mereka, dan murah untuk bocah cilik yang baru berusia 100 juta tahun. Jadi, meskipun mereka tidak melakukan apa-apa di permukaan, di dalam hati mereka, mereka sangat tertekan. Tentu saja, kecuali Mianxi, Mianxi tidak cemburu pada Tang Zichen, melainkan senang untuk Tang Zichen. Tang Zichen sepertinya telah melihat hati orang-orang itu dan tersenyum. Semuanya, apakah kalian tidak sedikit kecewa di hati kalian? Ini adalah upaya bersama dari dewa ayah kalian. Mengapa saya harus memberikannya kepada kalian? Kata-kata Kaisar Abadi berat, kami tidak berani.
Beberapa orang itu panik dan menyatakan posisi mereka takut jika mereka membuat Tang Zichen tidak bahagia dan membunuh mereka. Tang Zichen tertawa, kamu juga tidak perlu menyangkalnya, dengan kemampuanku aku masih bisa melihat hatimu. Namun, yang ingin aku katakan adalah bahwa meskipun hati Hong Meng diberikan kepada salah satu dari kamu, saya khawatir Anda tidak akan bisa menjadi seperti saya. Saya, seseorang Tang, jauh lebih unggul dari Anda dalam aspek-aspek tertentu. Jadi bakat saya sendiri ditambah hati Hong Meng yang membuat saya, bukan satu-satunya syarat dari Hong Meng Heart yang membuatku dimengerti Kaisar Abadi. Baiklah, kalian harus bergegas dan pergi berkultivasi dan menjadi dewa secepatnya. Meskipun dunia batu sekarang sudah menetap, ada tantangan yang lebih besar bagi kita di masa depan. Kalian mungkin tidak tahu satu hal. Ada apa? Nancy sibuk bertanya. Alam semesta ini pasti kejam. Karena, setelah saya membunuh 3 dewa dunia batu, saya menemukan bahwa setiap dewa memiliki kepribadian ilahi, yang dapat diberikan kepada yang abadi untuk melebur, dan setelah yang abadi melebur, dia dapat menjadi dewa dengan kekuatan ilahi yang sesuai. Misalnya, siapapun yang membunuh saya dan menggabungkan ketuhanan saya, dia akan menjadi kekuatan apapun yang saya miliki. Apa artinya ini? Artinya, pasti ada banyak orang di alam semesta yang memburu dewa dan kemudian secara paksa membuatnya. Sangat menakutkan. Kerumunan itu terkejut. Tang Zichen berkata, selain itu, setelah membunuh dewa dan menangkap kerangka dewa, roh dewa akan menghilang dan berubah menjadi udara, dan udara yang telah diubah oleh dewa ini, kita dapat menggunakan bahasa yang lebih akurat untuk menggambarkannya, pupuk. Ini berarti bahwa beberapa dunia, untuk mengolah dunia mereka dengan lebih baik dan memiliki lebih banyak orang yang kuat, pasti akan memburu dewa untuk digunakan sebagai pupuk. Semuanya cepatlah dan jadilah dewa agar kamu memiliki kesempatan untuk menetap. Ayo pergi. Kerumunan bubar, hanya menyisakan Niantides. Tang Zichen menggendong Niantides ke dalam pelukannya. Untuk apa? Hei pasang, jangan panggil aku begitu, aku merinding mendengarnya. Haha, Tang Zichen membalik. Niancy tidak tinggal di sisi Tang Zichen lebih lama lagi, dan setelah beberapa jam, Niancy pergi berlatih sendiri. Tang Zichen, di sisi lain, juga terus berkultivasi, berjuang untuk menjadikan 10 wasiat menjadi dewa secepat mungkin, sehingga dia akan menjadi 10 dewa yang lebih rendah. Setelah setiap wasiat menjadi dewa, Tang Zichen terus membuat setiap wasiat menjadi dewa 2 kuda, dan selama dia berhasil dalam 1, 9 sisanya akan cepat. Sederhananya, bentuk dewa Tang Zichen sangat istimewa. Dalam satu kesatuan, dibagi menjadi 10 individu, 10 individu berkolaborasi satu sama lain, dan kemudian mencapai 1 individu. Beberapa kata tidak dapat diucapkan, tidak heran orang-orang itu tidak dapat memahami penampilannya, jadi bisa dikatakan, wujud ketuhanan Tang Zichen adalah wujud ketuhanan khusus, wujud ketuhanan yang bermutasi. 1 tahun kemudian, Tang Zichen akhirnya mengubah 10 wasiat menjadi dewa. 10 wasiat ini masing-masing adalah dewa yang lebih rendah dari 1 kuda dengan kekuatan ilahi, tetapi 10 dewa yang digabungkan adalah 10 kuda dengan kekuatan ilahi. Oleh karena itu, Tang Zichen telah menjadi dewa inferior 10 tenaga kuda. Tang Zichen baru menjadi dewa selama beberapa tahun yang singkat, tetapi dia telah mencapai 10 kuda. Kecepatan ini sangat sulit untuk menemukan kecocokan untuk seluruh alam semesta. Tang Zichen berjalan keluar dari ruang kultivasi, semua orang diam-diam berkultivasi, dan tatanan dunia abadi juga teratur. Tang Zichen merasa sangat bosan dan kesepian sendirian. Dalam 9.600 tahun, rakyat Huolun Divine King akan datang untuk berburu. Apa yang harus aku lakukan dalam 9.600 tahun ini? Kamu tidak bisa hanya nongkrong di dunia surgawi ini setiap hari, kan?
Tang Zichen memiliki pikiran yang aktif dan sangat ingin memasuki alam semesta. Tang Zichen berkata bahwa dia akan pergi. Tang Zichen memberikan penjelasan singkat lalu membawa peta itu bersamanya dan bergegas keluar dari dunia surgawi. Kemana saya harus pergi? Perjalanan ini untuk tujuan pelatihan, bukan untuk keluar dan melihat dunia, apalagi untuk mengacau. Tang Zichen mengeluarkan peta untuk melihatnya. Karena pengalaman di dunia batu, Tang Zichen sekarang tidak berani memasuki dunia orang lain dengan mudah, dunia lain tidak selemah dunia batu. Tang Zichen membuka peta untuk melihat apakah ada tempat di mana dia bisa berlatih. Tang Zichen mencari tetapi dia tidak dapat menemukan apapun, peta hanya menunjukkan dunia apa, dan sisanya tidak membuat deskripsi. Tang Zichen hanya bisa berada di alam semesta, terbang berkeliling. Setelah terbang selama beberapa hari, Tang Zichen tidak tahu lagi di mana dia berada. Sial, aku bahkan tidak tahu arah pulang lagi. Tang Zichen menyentuh kepalanya. Saat itu, sebuah suara datang dari depan. Pergi, dengar atau tidak, beri aku langkah. Tang Zichen merasakan banyak orang datang ke depan, dan ada banyak dewa yang kuat di antara mereka, jadi Tang Zichen segera bersembunyi. Segera setelah itu, benar saja, ratusan dewa kelas menengah dan bawah diikat dengan sesuatu dan digiring seperti domba. Tang Zichen melihat pemandangan ini dan gemetar ketakutan. Yang mengemudi di belakang adalah lusinan dewa kelas atas. Cepatlah, tunda upacara pengorbanan Raja Dewa Negara Penyihir kita. Salah satu pengusir memegang cambuk panjang dan berkata, cambuk itu tidak tahu terbuat dari apa, membentak dewa-dewa yang diikat itu, menyebabkan mereka meringis. Ratusan dewa kelas menengah dan bawah yang ditangkap masing-masing dengan kebencian tak terbatas di mata mereka. Tang Zichen bersembunyi di reruntuhan di alam semesta, tidak berani menunjukkan sedikit pun kehidupan. Lagi pula, ratusan dewa kelas menengah dan bawah telah ditangkap, belum lagi dia. Namun, Tang Zichen meremehkan kekuatan lain. Pada saat ini, salah satu dewa yang diusir mengerutkan kening, matanya melihat ke arah kehancuran kosmik di kejauhan. Hei, siapa yang bersembunyi di sana? Dewa itu berteriak. Jantung Tang Zichen berdebar kencang saat dia berkata dalam hati, ini bukan tentang aku, kan? Pada saat itu, terdengar lagi teriakan, hei, jika kamu keluar lagi, aku akan langsung menghancurkanmu. Apakah kamu mendengarku? Bersembunyi di reruntuhan itu siapa? Tang Zichen sangat yakin bahwa pasti berbicara tentang dia sehingga dia tidak punya pilihan selain merangkak keluar dari reruntuhan. Benar saja, puluhan dewa atas menatap Tang Zichen dari jauh. Tang Zichen membungkuk, dewa kecil memberi hormat kepada dewa atas. Kemarilah. Salah satu dari mereka sepertinya yang paling kuat. Dewa puncak atas melambaikan tangan pada Tang Zichen. Tang Zichen sangat tertekan, haruskah kita pergi ke sana? Tetapi jika dia tidak pergi ke sana, Tang Zichen pasti tidak akan bisa melarikan diri. Sambil ragu-ragu, dewa superior itu meraung lagi, apakah kamu mendengarku? Aku akan membiarkanmu datang. Tanpa pilihan selain terbang, Tang Zichen kemudian memberi hormat, senior Tang Zichen, temui senior. Namun, dewa tertinggi itu tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Tang Zichen dan langsung memerintahkan salah satu anak buahnya, ikat dia dan tangkap dia bersama-sama. Tubuh Tang Zichen bergetar, dan dia tidak bisa tidak melihat ratusan dewa kelas bawah dan menengah yang ditangkap di depannya. Mungkinkah Tang Zichen memiliki nasib yang sama dengan orang-orang itu? Mengapa kamu menangkapku? Aku tidak menyinggungmu. Tang Zichen mengamuk. Dewa tertinggi itu bahkan tidak melihat Tang Zichen dan hanya mendengus dingin. Pada saat itu, salah satu pria segera datang untuk mengikat Tang Zichen. Tang Zichen segera berlari. Sayangnya, itu aneh untuk melarikan diri. Tang Zichen baru saja mengikat tangannya.
Tang Zichen mencoba melawan, tetapi tali ini terlalu kencang, dan yang paling penting, seolah-olah itu bisa menyegel kekuatan suci Tang Zichen. Begitu saja, Tang Zichen juga menjadi salah satu dari ratusan orang yang terperangkap dalam dewa. Pergi. Pada saat itu, sebuah cambuk datang berayun. Retak. Selusin dewa yang berdiri bersama Tang Zichen semuanya tersapu dengan cambuk, seperti penggiring ternak, dan semua orang hanya perlu terbang ke depan dengan segera. Di kedalaman alam semesta ada sekelompok orang khusus yang berjalan seperti ini. Tang Zichen mencoba berjuang, dia ingin memikirkan cara untuk berjuang. Pada saat ini, dewa inferior yang ditangkap di depan Tang Zichen berkata, "Saudaraku, jangan melawan, ini adalah tali pengikat khusus yang dibuat oleh Raja Dewa Wubang, kamu tidak bisa melawan." Tang Zichen dengan sibuk bertanya, "Saudaraku, apa yang terjadi di sini? Mengapa orang-orang yang disebut Raja Dewa Wubang ini ingin menangkapmu?" Raja Dewa Wubang akan mengadakan upacara pengorbanan surga yang membutuhkan pengorbanan 300 dewa. Jadi Raja Dewa Wubang mengirim 20 dewa atas ke beberapa dunia bawah untuk menangkap dewa tengah dan bawah secara massal. "Saudara, dunia mana kamu dari?" Tang Zichen berpikir sejenak, takut orang akan tahu bahwa sudah ada manusia di dunia langit. Jadi Tang Zichen dengan santai berbohong dan berkata, "Dunia awan putih." "Di mana dunia awan putih? Apakah kamu tidak mendengar? Ini adalah dunia kecil yang sangat marginal, dan sekarang akulah satu-satunya dewa." Tidak heran alam semesta ini ada lebih dari 100.000 dunia dengan berbagai ukuran, wajar jika saya belum pernah mendengarnya, dan beberapa dari mereka mengubah nama mereka ketika mereka mengubah penguasa mereka. "Saudaraku, dunia manakah kamu menjadi dewa lagi?" "Fateless World, kami, Fateless World, memiliki total lebih dari 30 dewa, dan kali ini, semuanya telah ditangkap." Mengatakan itu, orang ini menangis, sungguh tragis. "Kakak, siapa namamu?" "Namaku Cloud Fox, apa namamu?" "Nama saya Light Cloud," kata Tang Zichen. "Saudara Light Cloud, kamu benar-benar sial karena menabraknya di jalan dan akhirnya tertangkap." "Ya, jika saya tahu, saya akan segera melarikan diri, mungkin saya tidak akan ditemukan, saya sangat benci mengapa saya harus bersembunyi di reruntuhan." Cloud Fox itu berkata, "Apa gunanya menyesali sekarang, menerima takdirmu, berharap di kehidupan selanjutnya kamu masih bisa menjadi dewa." "Benar kakak Cloud Fox, di mana kita akan menangkapnya?" "Omong kosong, itu pasti sarang dewa Raja Wuban, dunia Wuban." "Jadi, apakah kita akan mati?" Cloud Fox tertawa pahit, "Kamu bahkan tidak tahu apa artinya dikorbankan, itu berarti dibunuh, mengeluarkan ketuhanan kita, dan kemudian daging kita dimasak seperti ayam, bebek, sapi, dan domba untuk digunakan sebagai korban surga." Brengsek, sangat mesum. Tang Zichen sangat marah. "Jika kemarahan berhasil, kita pasti sudah lama melarikan diri. Sekarang 300 dewa, sudah kenyang, dan segera kita akan datang ke dunia penyihir, kita tidak punya banyak kehidupan tersisa." Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa lagi, daripada berbicara omong kosong di sini, mari pikirkan cara untuk keluar dari sini. Tang Zichen mencoba tali pengikat dewa ini sekali lagi, apakah benar-benar tidak ada cara untuk membebaskan diri? Tang Zichen diam-diam belajar. Tali pengikat dewa ini mengikat kekuatan ilahi setiap orang, itu menargetkan kekuatan ilahi semua orang, dan tali pengikat dewa hanya dapat menargetkan kekuatan ilahi satu orang, jadi lebih dari 300 dewa yang ditangkap semuanya diikat secara individual, tidak bersama-sama. Tepat pada saat ini, Tang Zichen memiliki kejeniusan. "Ketuhanan saya terdiri dari 10 wasiat, dan 10 wasiat disintesis menjadi satu dewa, tetapi namun, 10 wasiat juga dapat dibagi menjadi 10 dewa."
Tali pengikat ini hanya dapat mengikat satu dewa, maka jika saya membagi ketuhanan saya menjadi 10 bagian, kalau begitu bukan, saya masih memiliki 9 wasiat tersisa yang tidak terikat, saya hanya mengikat 1/10-nya, saya masih memiliki 9 tenaga kuda tersisa. Tang Zichen berpikir demikian dan segera mencobanya. Bingkai ilahi Tang Zichen terbagi menjadi 10 bagian, satu kekuatan ilahi per bagian. Seperti yang diharapkan, tali pengikat dewa di tangannya hanya mengikat salah satu bagian, tetapi ada 9 bagian lainnya yang tidak dapat diikat. Haha, Tang Zichen sangat senang di dalam. Jika ada yang memperhatikan alam Tang Zichen pada saat ini, mereka dapat melihat bahwa Tang Zichen telah berubah menjadi dewa rendah 1 kuda, yang baru saja menjadi dewa rendah 10 kuda. Tang Zichen segera menggabungkan 9 lainnya yang tidak diikat menjadi 1. Akibatnya, ketuhanan Tang Zichen terbelah menjadi 2 bagian, satu dengan hanya 1 kuda kekuatan ilahi dan yang lainnya dengan 9 kuda kekuatan ilahi. Oleh karena itu, momentum tubuh Tang Zichen menjadi dewa yang lebih rendah 9 kuda lagi. Selain 1 kekuatan ilahi yang terikat, Tang Zichen sekarang memiliki 9 kekuatan ilahi lagi yang bisa dia gunakan. Dengan tali pengikat dewa di tangannya, Tang Zichen benar-benar dapat membebaskan diri. Bagus, aku bisa membebaskan diri. Namun, sekarang bukan waktunya untuk membebaskan diri sama sekali, karena masih dalam perjalanan, dan jika aku membebaskan diri aku akan segera ditemukan. Tak berdaya, Tang Zichen hanya bisa terus berpura-pura diikat mengikuti 300 dewa yang ditangkap, yang didorong ke depan dengan cambuk. Perjalanan berlangsung sekitar 2 hari. Akhirnya, terhenti. Baiklah, berhenti bergerak maju, dunia Witchbone telah tiba. Terbuka untuk melihat ke depan, benar saja, dunia besar muncul di depan kami. Banyak orang gemetar ketakutan, seolah-olah mereka mengira akan dikorbankan. Rubah awan di samping Tang Zichen menghela nafas dengan sedih, sungguh sedih, sebentar lagi aku akan mati, jadi lebih baik menjadi abadi biasa. Tang Zichen berkata, kakak Cloud Fox, jangan gugup. Bagaimana mungkin aku tidak gugup, jangan bilang, kamu melihat hidup dan mati. Bagaimana mungkin, bahkan jika kita mencapai dunia Witchbone, kita pasti tidak akan dikorbankan begitu cepat. Bagaimana Anda tahu? Kami bergerak maju dengan tidak tergesa-gesa dalam perjalanan ke sini, tanpa terlihat terburu-buru. Jadi saya berharap akan ada banyak waktu sebelum Raja Dewa Wubang dikorbankan, bahkan jika jaraknya cukup jauh untuk tenggat waktu Dewa Raja Wuban untuk menangkap 300 dewa untuk pengiriman masih cukup, dan bagaimanapun juga kami belum dikorbankan secepat ini. Itu poin yang adil, tapi terus kenapa kita masih akan mati sama saja? Semakin banyak waktu yang kita berikan, semakin besar kemungkinan kita akan menemukan cara untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jangan konyol, dan selamatkan dirimu sendiri. Cloud Fox menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Tang Zichen tidak berkata apa-apa lagi. Di depan, salah satu anak buah Raja Dewa Wubang berkata, akhirnya kami menyelesaikan tugas menangkap 300 dewa kelas menengah ke bawah 6 bulan sebelum batas waktu, hehe. Ya, aku tidak menyangka akan berjalan mulus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Raja Dewa begitu cepat, tidak hanya tanpa penundaan, tetapi juga lebih cepat dari jadwal. Ayo pergi, kita sudah di rumah, jangan membuat kesalahan, cepat dan bawa 300 dewa pengorbanan ini ke dunia Wubang dan temukan tempat untuk memenjarakan mereka terlebih dahulu. Bagus. Semuanya dengarkan, segera masuk ke dunia Wubang, siapapun yang menunda, mati. Pemimpin itu berteriak lalu cambuk. Retak-retak. Seolah menggiring kawanan domba ke dalam ring, ke-300 dewa yang ditangkap bergegas lari ke dunia Wubang, karena cambuk itu benar-benar menyakitkan, rasa sakit dari para dewa. Begitu saja, 300 dewa didorong ke dunia Wubang.
Tang Zichen melihat apa yang disebut dunia Wubang itu luar biasa, seolah-olah matanya bisa melihat sekilas itu bahkan tidak sebanding dengan dunia surgawi, dan udara di dunia Wubang tidak sebanding dengan dunia surgawi. Dunia juga tidak heran ada orang yang lebih kuat di sini karena lingkungannya berbeda. Ayo pergi, masuk. Tang Zichen dan yang lainnya dibawa ke tempat seperti sel penjara di dunia Witchbone. Penjara itu tidak rumit, tetapi tangan dan kaki semua orang diikat, jadi tidak ada penjara sederhana yang bisa melarikan diri, belum lagi ada beberapa dewa yang menjaga di luar penjara. Lebih dari 300 orang dikurung dalam sangkar besar. Kalian semua berperilaku baiklah. Setelah pintu dikunci, para dewa yang menjaga di luar dengan keras memarahi mereka. Lagi pula, semua orang bahkan bukan ras yang sama, penampilan mereka juga aneh, dan ada rasa perawatan yang luar biasa, mereka seperti binatang. 300 orang di dalam kandang, tidak ada yang ingin berbicara, semua orang duduk di tanah dengan wajah sedih mematikan, seolah menunggu eksekusi tahanan. Tang Zichen berkata kepada Yun Fox, pernahkah kamu berpikir untuk melarikan diri? Bagaimana cara melarikan diri? Aku punya cara untuk membebaskan diri dari tali pengikat, tapi aku tidak yakin bagaimana menjalankan rencana ini sekarang, dan aku khawatir jika aku kehabisan, aku malah akan merusak barang-barang. Bagaimana kamu bisa membebaskan diri? Tidak apa-apa, aku bisa dan akan membantumu. Mata Cloud Fox berbinar. Untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu kesempatan kita, tapi sekarang kita baru saja tiba, penjaga pasti yang paling ketat. Bagus. Tapi, bisakah kamu menyelamatkan klanku bersama? Tanya Cloud Fox. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, jika semua orang pergi pasti tidak ada yang bisa pergi, dan jika satu atau dua orang pergi, mungkin orang tidak akan repot untuk melacaknya. Yun Fox menghela nafas dan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Begitu saja, Tang Zichen dikurung bersama orang lain. Suatu hari Tang Zichen bertanya, Kakak Yun Fox, apakah kamu tahu apa yang perlu kita lakukan untuk menjadi lebih kuat? Tang Zichen masih belum jelas tentang kultivasi dewa, jadi dia hanya bisa mencari seniornya untuk bertanya. Jika kamu ingin menjadi kuat, bagaimana bisa begitu mudah? Sulit untuk mengubah satu dewa yang lebih rendah menjadi dua dewa yang lebih rendah. Selain itu, hanya dengan membudidayakan 64 kuda kamu dapat berubah menjadi dewa tengah. Bersambung.